getihku, getihmu, getih leluhurku, getih mbahmu, kui podo. Di situ saya mulai ada tanda tanya dan ketertarikan. Apa mungkin saya juga ada terah dari Pajajaran? Nah, makanya dari situ saya mulai menggali informasi tentang Pajajaran. Nah, di situ ternyata Alkisah cerita tentang Prabu Munding Pamungkas Pajajaran itu mempunyai putra, salah satunya adalah Haryo Bangak dan Joko Sesuruh atau Joko Tanduran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, akhirnya sekian lama WMTV Kreator tidak melakukan penelusuran sejarah. Hari ini WMTV Kreator kedatangan seorang, dia belum tua. Bahkan kalau saya boleh memastikan beliau masih sangat muda, Mas Faisal. Beliau bercerita pada saya tentang sejarah-sejarah Bumi Nusantara di beberapa hari yang lalu. Terkaget-kaget nih WMTV Kreator. Ternyata ada seorang yang belum tua, bahkan masih muda banget. Pengalamannya tentang sejarah, pengetahuannya tentang sejarah, dan keingintahuannya beliau dengan sejarah sangat-sangat luar biasa. Saya jadi kecil awak itu kayak nyusut, kayak mengkerut itu. Penasaran dengan apa yang akan beliau sampaikan tentang sejarah? Tetap di WMTV Kreator. Apa yang memotivasi Mas Faisal menikmati banget ini tentang sejarah dan peninggalannya di Bumi Bagelen? Monggo Mas. ya. Awal mula istilahnya ketertarikan saya untuk menelusuri sejarah terutama di tempat tinggal saya di Kabupaten Purworejo itu dimulai dari pengalaman pribadi saya sendiri. Ya istilahnya mungkin istilah Jawanya cah enom kadang kalau tumindake sok akeh sing kleru, pengucape akeh sing kleru, tindak tanduk akeh sing kleru. Nah, dari itu ternyata saya ada pengalaman. Jadi pengalaman itu mungkin istilahnya bisa dikatakan pengalaman yang berhubungan dengan supranatural. Jadi saya bertemu, istilahnya ditemui lewat mimpi itu oleh salah satu leluhur saya yang kebetulan itu adalah Simbah Buyut, di mana Simbah Buyut ini meninggal di tahun 1983, sedangkan saya sendiri lahir di tahun 1988. Berarti kan selisih waktu lumayan ya, istilah Jawanya saya nggak menangi. Tetapi dari situ juga saya ingat ucapan orang tua saya. Istilahnya kalau orang yang sudah meninggal itu luwih waskita, luwih awas dalam mengawasi anak turune. Dan ternyata itu juga terbukti. Jadi mungkin karena saya masih muda, masih anak-anak, dengan segala jenis dan macam kenakalan yang saya lakukan, ternyata saya bertemu, istilahnya ditemui dengan Simbah Buyut. Itu di dalam mimpi saya dapat pesan, wis to cukupo olehmu leh tumindak ngluwi wates. Dalam arti saya juga berpikir, berarti selama ini banyak istilah ucapan, mungkin tindak tanduk saya, kelakuan saya, tingkah laku yang melebihi batas. Dan ternyata leluhur pun juga mengamati. Dari pesan Simbah Buyut tersebut saya juga paginya berpikir, apa mungkin ini petunjuk yang istilah saya dapatkan dari Sang Pencipta melalui perantara leluhur saya, Simbah Buyut saya.
Kemudian saya tanya kepada salah satu istilahnya sesepuh, dan sesepuh tersebut juga membenarkan bahwa itu adalah istilah petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Dari situlah saya mulai termotivasi karena saya berpikir, saya dengan Simbah Buyut yang istilahnya jarak dari Sedone Simbah Buyut dengan kelahiran saya itu cukup jauh, ternyata kok leluhur masih perhatian dengan saya. Nah, saya juga jadi termotivasi ingin tahu leluhur saya itu siapa saja sih, asmone, mungkin makamnya di mana, terus kepribadiannya seperti apa. Nah, dari situ saya mulailah menelusuri makam-makam dari leluhur saya, Mas Hari. Nah, ternyata saya tahu, oh ternyata leluhur saya asmone ini. Dulu istilahnya sering bertirakat, laku tirakat seperti ini. Terus nek ngucap seperti ini. Nah, dari situ saya mulai istilahnya menyaring beberapa informasi. Saya contoh itu hal-hal yang baik. Nah, jadi memang setiap informasi itu memang perlu kita terima, tapi kita juga perlu ada filternya. Nah, salah satunya itu saya ingin mencontoh istilah laku tindak tanduk yang baik, yang positif dari leluhur saya. Itu motivasi awalnya seperti itu, Mas. Berarti ini ada kisah, dan kisah pribadi, ini kisah nyata ya? Kisah nyata dari perjalanan, kalau saya boleh menyebutkan ya perjalanan supranatural. Mas Faisal, beliau mulai mencintai atau mulai tertarik pada sejarah itu Alkisah waktu beliau bermimpi bertemu dengan leluhurnya, Simbah Buyut. Simbah Buyut. Dan dari pertemuan Simbah Buyut tersebut, Mas Faisal menjadi lebih tertarik lagi untuk mempelajari sejarah. Dimulai dari sejarah keluarga. Iya, dari sejarah keluarga. Dimulai dari sejarah keluarga, dan akhirnya dia tidak bisa terbendung keinginan untuk terus mempelajari sejarah, mengetahui sejarah dari berbagai literasi dan sumber untuk mengenal sejarah di luar sejarah keluarga. Pertama sejarah yang Anda pelajari atau jenengan tertarik dengan sejarah tersebut setelah dari mempelajari sejarah keluarga, itu sejarah siapa atau sejarah di mana itu? Sejarah yang pertama saya pelajari nggih, itu justru malah bukan dari daerah Purworejo sendiri. Oh, malah? Iya, tapi dari daerah Jawa Barat. Oh, siapa itu, Mas? Itu dari Kerajaan Pajajaran mungkin ya. Nah, dari Kerajaan Pajajaran yang mungkin selama ini kita kenal dengan nama Siliwangi. Dari nama Siliwangi itu kan sudah terkenal mungkin untuk se-Indonesia, sudah banyak yang mengenal nama beliau. Prabu Siliwangi itu nama besar Siliwangi. Yang sangat, ya orang Indonesia pasti tahu. Pasti tahu. Nah, dari situ kan saya istilahnya pengen tahu sebenarnya Prabu Siliwangi itu seperti apa sih. Termasuk silsilah keluarganya, keturunannya. Nah, dari situ saya berusaha menggali informasi, saya tanya ke sana ke sini, bahkan mungkin juga dari buku, informasi sekarang kan juga istilah sosial media juga banyak. Nah, saya menggali dari berbagai macam informasi. Nah, itu dari Prabu Siliwangi. Mungkin untuk keterangan tahun pada waktu itu belum begitu jelas ya keterangan tahunnya. Cuman yang saya tahu itu dari sikap. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin istilah mencontoh sikap-sikap atau hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur terdahulu. Jadi yang saya gali itu adalah sikap-sikap positifnya. Di antaranya, kenapa kok sampai bisa diberi nama Siliwangi? Nah, itu kenapa? Nah, jadi, nama aslinya siapa? Jadi yang saya tahu ya mungkin yang saya ketahui dengan yang sumber lain ketahui mungkin akan berbeda nih, Mas. Sejarah kita tidak bisa mengklaim apa yang kita sampaikan suatu kebenaran mutlak. Ya. Tetapi minimal yang kita sampaikan ini adalah penggugah. Penggugah teman-teman semua, sahabat WMTV Creator, untuk mau menggali keterangan tentang sejarah. Kembali lagi, yang kita sampaikan ini bukan kebenaran mutlak. Ya. Ini pengalaman pribadi dari Mas Faisal menyampaikan
cerita sejarah menurut versi atau pengalaman pribadi Mas Faisal. Jadi kita nggak mengklaim ini suatu kebenaran, karena kalau kita bicara tentang kebenaran nanti malah kita berebut tentang nggak pas itu, nggak benar itu. Jadi kita lepaskan itu semua. Sekarang kita ingin mendengar tentang perjalanan supranatural dari Mas Faisal mengenal sejarah Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran. Nama aslinya itu, menurut jenengan, Prabu Siliwangi itu siapa? Kalau untuk Prabu Siliwangi sendiri, ini sepengetahuan saya Mas Arya, itu bernama Prabu Niskala Wastukencana. Prabu Niskala Wastukencana. Tetapi untuk mungkin ya, untuk informasi yang kita dapat saat ini, lebih banyak yang mengenal dengan nama Prabu Munding. Prabu Munding. Jadi sepengetahuan saya yang namanya Siliwangi itu dari kata silih dan wangi. Silih itu artinya bergantian, wangi ya wewangian, Harum. Ya, kenapa kok dulu itu diberi nama atau julukan Siliwangi? Jadi karena mungkin dari kepemimpinannya, sikapnya itu selalu meninggalkan nama yang harum di mata masyarakatnya pada waktu itu. Di eranya. Di eranya lebih tepatnya, nggih. Cuman kalau untuk saya juga mempelajari dapat salah satu silsilah dari sejarah Kota Purworejo, dan saya merunut itu ternyata juga sampai ke Pajajaran juga Mas Ari. Cuman kalau yang di silah yang saya pelajari itu dari yang namanya Prabu Munding Wangi. Sebentar. Beliau barusan menyampaikan menurut pengalaman pribadi, ya secara kembali lagi ini pribadi ya, sejarah Kabupaten Purworejo itu berhubungan dengan Pajajaran. Awal mula. Dimulai dari mana, Mas? Itu di awal mulanya dari Prabu Munding Wangi. Prabu Munding Wangi itu mempunyai keturunan yang bernama Munding Sari. Dari Munding Sari kebetulan mempunyai keturunan lagi yang namanya Prabu Munding Pamekasan Pajajaran. Nah, dari Prabu Munding Pamekasan Pajajaran ini mempunyai beberapa putra. Di antaranya adalah yang mungkin sejarawan Purworejo juga sudah banyak yang tahu, itu bernama Raden Haryo Bangak. Raden Haryo Bangak dan Joko Sesuruh, atau nama lainnya adalah Joko Tanduran. Saya pribadi pernah mendengar tentang Raden Haryo Bangak atau Betara Lewano, di mana beliau adalah orang pertama yang mendirikan kerajaan atau Kadipaten Lewano. Itu berhubungan langsung dengan, ada hubungannya dengan Pajajaran ternyata ya? Ternyata ada. Ya, jadi untuk Raden Haryo Bangak itu adalah salah satu putra dari Prabu Munding Pamekasan Pajajaran. Hanya saja ini yang berdasarkan yang saya ketahui itu Haryo Bangak mempunyai adik juga, salah satunya yang bernama Joko Tanduran atau Jaya Tanduran atau Joko Sesuruh, yang seharusnya Raden Joko Sesuruh atau Joko Tanduran ini menggantikan posisi Prabu Munding Pamekasan Pajajaran untuk bertahta. Tetapi ternyata Prabu Munding Pamekasan juga mempunyai salah satu putra dari salah satu selir. Satu selir, dan juga ada putra dari salah satu supata, Mas. Supata. Jadi Prabu Munding Pamekasan itu mendapatkan salah satu supata dari salah satu resi ada di daerah Gunung Padang. Nah, supata itu diantaranya berbunyi bahwasanya besok Prabu Pamekasan itu akan mempunyai seorang anak, tetapi dia yang akan menggulingkan istilahnya kejayaannya. Dan dari situ saya juga kembali, saya mengingatkan pengalaman saya di tahun 2014. Itu kebetulan saya perjalanan pulang dari Jakarta. Saya lewat jalur alternatif, itu saya mampir ke sebuah tempat seperti taman luas.
Di situ saya melihat papan namanya Taman Ciung Wanara. Di situ kan banyak monyet ya, banyak monyet. Saya berjalan mendekati ke monyet tersebut. Istilahnya ya pingin main lah, pingin bermain, pingin ngelus-ngelus monyet itu. Kebetulan waktu saya mendekati salah satu monyet itu, saya juga dihampiri oleh seseorang yang kebetulan mungkin usianya sudah lanjut, yang saya sendiri juga tidak kenal, tidak tahu itu datangnya dari mana, tahu-tahu sudah ada di samping saya. Dan beliau juga menyampaikan pesan itu menggunakan bahasa Sunda. Kebetulan saya nggak paham bahasa Sunda, tetapi pada waktu itu saya ada seseorang, sopir yang kebetulan waktu itu nyupiri mobil itu. Nah, dari percakapan itu sopir tersebut istilahnya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh tadi pria tua itu, Mas Ari. Dan ternyata garis besarnya itu yang disampaikan adalah kata-katanya, yo apik nek kowe mampir mrene, aja sampai nglalekke leluhurmu apa meneh sejarah leluhurmu, contoh sing apik. Jadi mungkin pertemuan saya dengan orang Sunda yang sudah sepuh itu adalah petunjuk pertama saya, Mas. Itu sebelum saya akhirnya bermimpi ditemui dengan salah satu simbah buyut saya. Iya, seperti itu. Awal mula saya istilahnya kok sepertinya ada benang merah ini. Makanya saya mencoba mentelusuri. Saya tidak menyimpulkan ya, tapi saya mencoba untuk bertanya. Apakah mungkin dari perjalanan supranatural Mas Faisal itu, Mas Faisal juga ada keturunan langsung kepada Prabu Siliwangi? Nah, untuk membahas keturunan ya, Mas ya. Ini kebetulan saya bertemu juga dengan seseorang. Itu sekitar 3,5 tahun yang lalu. Itu saya bertemu dengan orang Jogja. Mungkin saya sebut Mr. T namanya. Mr. T, karena beliau nggak mau disampaikan orangnya langsung ya. Kita menghargai. Iya, mungkin namanya Mr. T. Itu kita awal mula saya bertemu dengan Mr. T itu, kita hanya saling tatap mata. Jadi kita bertegur sapa hanya lewat tatap mata. Setelah mungkin sekitar 1 jam berikutnya, saya ada di sebuah warung. Nah, Mr. T ini datang menghampiri saya dengan menyebut nama saya. Saya juga sempat heran. Tadi kita cuma lihat tatap mata, kok bapak ini ternyata sudah tahu nama saya gitu. Akhirnya kita ngobrol, kita ngalor ngidul, ngobrolnya. Di situ kita mulai perkenalan. Yang bersangkutan baru menyebutkan kalau nama beliau adalah Mr. T. Termasuk kenapa kok beliau menemui saya juga sempat ada tanda tanya besar. Kita baru kenalnya pun juga lewat istilahnya tatap mata saja, kenapa beliau ingin menemui saya. Kenal secara tidak sengaja lah istilahnya. Secara tidak sengaja. Ternyata beliau juga menyampaikan, beliau dari Trah Pajajaran. Tapi kok beliau tadi menyampaikan, getihku, getihmu, getih leluhurku, getih mbahmu, kui podo. Di situ saya mulai ada tanda tanya dan ketertarikan. Apa mungkin saya juga ada Trah dari Pajajaran? Nah, makanya dari situ saya mulai menggali informasi tentang Pajajaran. Nah, di situ ternyata Alkisah cerita tentang Prabu Munding Pamungkas Pajajaran itu mempunyai putra, salah satunya adalah Haryo Bangak dan Joko Sesuruh atau Joko Tanduran. Nah, seperti yang kita ketahui juga Raden Aryo Bangak ini adalah mungkin cikal bakal dari Kadipaten Loano. Iya. Oke. Yang saya ketahui juga ini Aryo Bangak mempunyai putra, salah satunya adalah Raden Anden I dan Raden Manguyu. Saya sebagai seseorang yang sering mendengar Alkisah tentang sejarah, itu melihat atau mendengar langsung kisah dari Mas Faisal itu, saya bisa menerima. Karena dari apa yang pernah saya dengar dari beberapa sejarawan itu,
Itu ada nyambungnya. Tetapi kembali ya, ini sejarah versi dari perjalanan supranatural Mas Faisal. Kita tidak mengklaim apa yang kita sampaikan ini adalah cerita sejarah yang sebenarnya. Karena kita menghargai banyak versi. Kecintaan kita kepada sejarah sangat luar biasa. Bukti dari kecintaan kita adalah dengan penelusuran, dengan kita mendengarkan cerita atau pengalaman pribadi dari banyak orang, teman-teman pecinta sejarah pastinya, dan kita membuka pintu lebar, sangat lebar bahkan, pintu WMTV Creator itu sangat lebar kita buka. Untuk siapa saja monggo yang ingin bercerita tentang pengalaman pribadi, perjalanan supranatural, tetapi yang masih berhubungan dengan sejarah. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jangan sampai anak-anak kita nanti akan tertutup pintu sejarahnya dikarenakan siapapun lah yang memahami atau mengerti tentang sejarah tidak mau berbagi pengalaman dan informasi. Iya, benar sekali. Mas Faisal menjelaskan tentang Pajajaran, keturunan, dan hubungannya dengan Kadipaten Loano, ada Raden Haryabanga atau Bathara Loano, di mana Raden Haryabanga atau Bathara Loano mempunyai 2 putra, Raden Anden dan Raden Manguyu. Tetapi ini nyun sewu, ya caranya ben gawe deg-degan, gawe penasaran. Kita lanjutkan di sesi berikutnya, masih dengan Mas Faisal, dengan perjalanan supranaturalnya mengenal, mempelajari, bahkan nguri-nguri sejarah Nusantara. Insya Allah akan segerakan sesi berikutnya masih dengan beliau. Dan ini saya sudah lama enggak, Mas? Ini saya sudah lama loh, Mas, tidak menyampaikan salam sejarah, nguri-nguri budaya sejarah Nusantara. Kok gitu sih? Mungkin saking lamanya sampai saya tuh udah lupa. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Salam dari kami berdua. Salam dari Kabupaten Purworejo. Tetap cintai sejarah dan jangan lupa asal-usul kita dengan kita. Ayo kita buka kitab keluarga, nasabnya kita buka dan kita sampaikan kepada generasi yang akan datang. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.